Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel The Montir bersama saya Wisnu. Kali ini kita ada sedikit tutorial guys. Ya kita bahas lah guys terkait bike suspension system atau sistem suspensi pada sepeda guys. Apa aja itu guys? Langsung kita mulai guys. Jadi kalau kita lihat konten ya guys, Montir coba batasin ya guys, karena kalau nggak takutnya terlalu lebar. Jadi biar fokus. Jadi Montir batasin ada mungkin sekitar intinya 6 lah guys. Ada 6 topik ya yang akan kita bahas. 7 dengan yang sumber atau reference-nya. Yang pertama kita perlu tahu dulu guys, apa itu definisi dan fungsi dari suatu suspensi di sepeda. Ya. Kemudian setelah tahu definisi dan fungsi dari sepeda, kita akan lihat prinsip-prinsip dasar sebuah suspensi itu apa. Ya, apa yang terkait mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suspensi. Ya, setelah itu kita bahas istilah dan kondisi-kondisi yang umum ada di suspensi. Contohnya apa? Misalnya terkait dengan misalnya preload ya, sek ya 30% sek, 25% sek. Apa itu maksudnya? Apa itu rebound? Apa itu compression? Ya enggak. Apa itu pedal bob? Ya, jadi hal-hal itulah yang akan kita bahas guys, yang umum. Jadi akan ada sedikit penjelasan singkat lah agar kita paham tuh ya yang terkait masalah-masalah dalam suspensi. Kemudian tidak lengkap kalau kita nggak review sepeda dari pabrikan guys. Ya dari manufaktur terkenal, baik lokal maupun yang dari luar guys. Ya kita bahas. Ada beberapa lah yang tipe-tipe suspensi yang umum dipakai di pasaran dari brand-brand terkenal guys. Oke. Jadi setelah kita paham fungsi, dasar-dasar suspensi, kondisi-kondisinya dan tipe-tipe suspensi, baru kita nanti di akhir kita akan masuk di bagian setting guys. Ada sedikit setting atau penjelasan ya gimana menyeting suspensi yang baik dan benar guys. Ya termasuk nanti lihat kurva suspensinya seperti apa, wheel rate-nya seperti apa ya guys. Yang mungkin jadi rujukan nanti bisa ditentukan guys. Jadi riding style kita tuh seperti apa guys ya, apakah kita pakainya yang agresif, apa kita hanya pakai yang biasa-biasa aja. Nanti bisa kita tahu nih settingannya yang tepat tuh kayak gimana guys. Oke, yang terakhir sedikit bahas masalah maintenance. Jadi perawatan dari suspensi sepeda tuh gimana sih ya, apa yang mesti dilakukan gitu guys. Oke, jadi itu aja. Nah, yang terakhir ya pasti referensinya ya guys, dari mana Montir dapat sumber-sumbernya, itu penting guys ya. Jadi itu guys. Oke, sekarang kita masuk pada topik berikutnya guys ya. Oke, berikutnya mengenai definisi dan fungsi dari suspensi ya guys. Oke, yang pertama, suspension itu adalah secara umum digunakan untuk sepeda-sepeda off-road guys. Ya, atau yang lebih umum untuk sepeda mountain bike. Ya, ada sepeda-sepeda lain menggunakan suspensi, tapi secara umum sepeda yang menggunakan suspensi itu sepeda off-road atau mountain bike, MTB guys. Ya, jadi suspensi itu adalah suatu sistem damping ya guys, sistem peredaman, dimana yang tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan, kemampuan dan keamanan dalam berkendara guys, dalam bersepeda, improve comfort, performance and safety. Jadi objektifnya sebenarnya itu guys. Ya, gimana suatu sistem suspensi itu dapat melakukan peredaman. Apa yang diredam nanti kita lihat guys ya. Dimana kalau kita ngomongin suspensi itu sebenarnya terdiri dari dua bagian guys, shock atau forknya itu sendiri dan mechanical link, atau kita sebut mechanical linknya frame-nya ya, rear triangle-nya biasa yang dimana melekat shocknya ya. Jadi itu yang disebut dengan sistem suspension di sepeda ya guys. Karena kalau kita lihat suspension system atau sistem suspensi yang baik itu harus dapat pertama tadi kan mengabsorb ya impact atau benturan ya, dan juga vibration. Ini untuk memastikan kenyamanan guys. Jadi menyerap benturan dan juga menghilangkan getaran sebenarnya. Ya. Yang kedua terkait gimana suatu sistem suspensi itu dapat terisolasi dan mengisolasi guys. Maksudnya apa? Jadi sistem suspensi itu harus independen terhadap pengaruh-pengaruh dari luar atau mempengaruhi bagian yang lain. Apa itu braking dan pedaling. Jadi sistem suspensi yang bagus yang bisa meningkatkan performa itu yang independen, tidak dipengaruhi dan tidak mempengaruhi braking pada saat braking maupun pada saat pedaling. Ya. Yang berikutnya adalah gimana memaksimalkan kontak ban dengan permukaan tanah.
Ya kan ini terkait dengan safety guys. Ya bisa dibayangin kalau misalnya naik sepeda tanpa suspensi, contohnya road bike ya atau seli ya di jalan yang rusak guys, jalan rusak. Jadi dengan kecepatan yang mungkin agak tinggi, ya itu akan boncing guys, membel-membel ya, artinya karena tidak ada peredaman, jadi itu nggak aman sebenarnya. Ya seperti itu guys ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah 3 objektif dari sistem suspensi ini. Dan yang terpenting, ini semua sangat dipengaruhi oleh 2 hal. Kualitas dari shock dan mechanical link-nya atau frame-nya, dan juga settingannya guys. Ya karena tanpa setting yang tepat atau kualitas yang bagus, suatu sepeda ya hanya sepeda biasa gitu, tidak bisa mencapai objektif yang diinginkan guys. Ya, jadi ini ya guys, secara singkat apa itu definisi dan fungsi dari suatu suspension. Lebih lanjut terkait definisi dan fungsi, kita coba jelasin, ada simulasinya guys. Jadi biar lebih pahamnya guys. Tapi sebelum itu kita lihat dulu guys, apa itu shock dan fork guys. Harusnya sudah pada paham ya kalau punya sepeda ya, apa itu shock atau fork. Shock itu adalah suspensi bagian belakang guys. Yang ini shock nih guys, yang nempel di bagian belakang. Kalau fork tuh garpu sebenarnya guys ya. Nah itu adalah suspensi yang di depan ini guys. Jadi ini full sus ban sirun ini memiliki 2 suspensi depan dan belakang ya, dengan yang model Air. Dan 2 tipe suspensi yang digunakan pada umumnya, yang pertama coil suspension atau suspensi coil. Seperti ini nih guys. Ini dari Fox DAX2 ya, coil shock. Ada juga air suspension seperti yang tadi ya, yang di penjelasan di montir di ban sirun tadi. Jadi 2 suspensi ini yang umum dipakai guys, coil shock dan air shock ya, dimana masing-masing ini memiliki 2 bagian penting ya. Fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah harus adanya spring atau pegas. Pegas itu kalau dilihat di bagian coil shock itu yang warna orange ini guys ya, yang kayak coil ini nih ya. Disebut kenapa coil spring ya, karena bentuknya coil gini guys. Ini pegasnya guys, springnya. Kalau di air shock itu springnya di dalam, berupa apa? Berupa udara bertekanan. Jadi dikasih tekanan udara yang berfungsi seperti spring. Oke, yang kedua adalah absorber atau peredam kejut. Ya, itu yang ada di bagian inti di bagian dalamnya ini guys. Ya ada dampingnya. Jadi ada kayak olinya, ada valve-nya, ada karetnya, ya ada mekanisme sistem peredaman lah guys, yang menggunakan oli biasanya dan udara bertekanan. Ya, jadi 2 fungsi ini, spring dan absorber itu lebih lanjut fungsinya adalah sebelum masuk guys, sorry guys. Kita jelasin dulu yang mengenai di fork. Fork ada juga ya, yang air spring itu yang di sebelah kiri. Kalau kita naik sepeda dia yang bagian kiri biasanya guys. Ada kayak untuk tekanannya, kalau dibuka tutupnya tuh ada buat masukin udara ya, ada pentilnya gitu untuk nambah tekanan udara. Yang sebelah kanan absorbernya ya, peredamannya. Jadi kalau di fork itu 1 kaki sebagai spring, 1 kaki sebagai absorber. Ya makanya biasanya kan untuk settingan suspensi depan atau fork itu di sebelah kanan guys, untuk high speed sama low speednya ya, pada umumnya seperti itu guys ya. Jadi seperti itu. Spring itu sebenarnya fungsinya sebagai penerima impact. Jadi fungsinya untuk gini, pada saat ada beban atau ada impact, itu suspensi akan tertekan atau terkompres namanya, dan akan bounce back, rebound. Jadi untuk menahan beban pada saat ada tekanan, terkompres dan reboundnya itu yang fungsinya di fungsi untuk springnya guys. Jadi di spring ini akan ngambil fungsinya. Sedangkan absorber ini sebenarnya lebih untuk menyerap getaran guys. Apa coba kita lihat ya guys, ini ada simulasinya. Kalau lihat ini ada gambar, ini motor ya guys, cuman asumsi ini sepeda lah guys ya. Ini sepeda, ada orang naik sepeda yang di kondisi pertama, jika sepedanya ini menggunakan hanya pegas aja atau spring aja ya. Pada saat pengendara ini menghantam polisi tidur ya, gundukan tanah ini, dia akan terkompres suspensi depannya atau belakangnya dan akan meribon. Nah, kompres rebound ini yang berulang-ulang menyebabkan adanya vibrasi di kendaraan ini, naik turun gitu guys ya, ajut-ajutan lah istilahnya, vibration gitu loh. Nah seperti ini guys. Jadi kalau tidak ada peredaman, dia akan tetap aja dia akan goyang-goyang, bouncing terus gitu guys. Dan ini menyebabkan ketidaknyamanan ya, dan kurang efektif jadi suspensinya. Nah jika menggunakan absorber, jadi kombinasi pegas dan absorber atau pegas dengan peredam kejut,
pada saat dia menerima impact, dia tetap terkompres dan meribon, tapi berikutnya ketika beban tidak ada, langsung diserap oleh absorber, langsung hilang di sini nih guys. Nah, di bagian sini tuh langsung normal lagi dan siap untuk menerima impact atau beban yang lain atau jalan berlubang atau baik itu ada batu atau apa. Jadi siap, lebih responsif jadinya. Bayangin kalau hanya pegas aja, dia akan tetap berosilasi seperti ini. Nanti kalau ada gundukan lagi berosilasi terus guys. Ya itu nyebabin kendaraan ini tidak nyaman dan tidak aman. Ya, tapi kalau misalnya ada absorber terkompres, meribon lagi, setelah itu udah teredam, langsung balik normal lagi suspensinya. Nah, gitu guys. Jadi seperti ini fungsi dari suatu suspensi ya, meredam baik itu benturan maupun getaran guys. Oke, kita berikutnya guys ya. Oke, berikutnya guys, kita bahas pada topik kedua guys, yaitu basic principle of suspension atau dasar-dasar dari suspensi. Nah, di kali ini kita bahas terkait mengenai gaya dan torsi guys. Gaya dan torsi yang bekerja pada frame maupun pada shock ya guys, atau pada sepeda. Oke, masuk ya guys. Jadi gaya yang bekerja pada frame atau pada shock itu gaya apa aja guys? Ya pertama pasti gaya pengereman, ada braking force. Ada juga gaya yang timbul karena berat badan ridernya ya, baik itu berat badan rider maupun dari frame itu sendiri ya. Kemudian juga ada gaya karena pedaling atau karena kita goesnya atau mengayuh tuh, ada gayanya juga yang gayanya itu akan berpengaruh pada frame dan suspensi juga. Nanti kita lihat guys. Yang kedua, jika ada gaya dan ada lengan mekanis, akan timbul namanya torsi guys. Dari apa? Torsi bisa karena pengereman, bisa karena pedaling, maupun karena gaya-gaya yang lain guys. Nanti kita bahas sedikit-sedikit dari sini guys, pelan-pelan guys. Oke, jadi kalau misalnya kita mau buat analoginya guys, misalnya ini ada tumpuan dan ada batang kayu atau inilah plat besi ya yang ditaruh di atasnya, yang fungsinya seperti jungkat-jungkit guys. Jadi kayak batang atau frame ya, yang fungsinya seperti jungkat-jungkit ini, yang tengahnya ini nih ada pivot. Pivot tuh tempat rotasi ya guys, kayak di sini nih. Ini pivot nih. Ya, kita akan melihat analoginya seperti ini guys. Jika di jungkat-jungkit inilah nyebutnya ya, dikasih suatu beban 30 kilo batu atau apa ya di ujungnya, berapa gaya yang dibutuhin di ujung satunya guys? Yaitu sama-sama 30 kilo. Kenapa? Karena lengan mekanisnya antara batu ini dengan pivot dan dari pivot ke gaya ini jaraknya sama guys. Jadi seimbang. Seperti yang tadi main jungkat-jungkit itu guys ya. Nah, bagaimana jika lengan mekanisnya diperpanjang? Jadi 2 kalinya. Yang tadinya 1 meter sekarang jadi 2 meter. Berapa gaya yang dibutuhin untuk membuat sistem jungkat-jungkit ini seimbang? Yaitu sebesar 15 kilo, setengahnya dari yang tadi. Jadi simpelnya adalah jarak dikali dengan beban ini berbanding lurus dengan jarak dikali beban ini. Jadi 15 kilo dikali 2 sama dengan 30 kilo dikali 1 meter. Sama kalau misalnya lengan mekanisnya diperpanjang lagi jadi 3 meter, berapa? Jadi 10 kilo guys. Nah, tujuan montir menjelaskan mengenai sistem mekanis ini ya adalah nanti agar pemahaman kita terkait suspensi dan lengan mekanisnya ya, baik itu di di seat stay-nya atau di di chain stay-nya, itu kita paham guys bahwa di sini semakin panjang lengan mekanis semakin kecil gaya yang dihasilkan untuk beban yang sama. Jadi kalau kita boleh asumsiin ya, montir asumsiin ini ya, ini seperti misalnya batu ini memiliki berat konstan, ini nanti diasumsikan sebagai shocknya ya. Jadi shocknya itu berfungsi seperti ini di sini ya, dengan lengan mekanis yang konstan, dan gaya ini adalah gaya yang bekerja pada as dari sepeda ya. Jadi nanti kalau makin panjang ini lengan mekanisnya ya, atau jarak antara pivot
sama asnya makin panjang, nanti shocknya terasa lebih soft karena lengan mekanis makin panjang. Tapi kalau misalnya lengan mekanis makin pendek, nanti shocknya jadi terasa jadi makin keras. Ya nanti kita bahas ya guys. Tapi intinya untuk beban yang di ujung ini yang sama, semakin panjang lengan mekanis, gaya yang diberikan itu semakin kecil. Atau kalau boleh dibalik, untuk gaya yang sama ya semakin pendek atau semakin panjang ya, kita ngomongin semakin pendek ya. Untuk gaya yang sama, semakin pendek lengan mekanis, gaya yang dihasilkan semakin kecil ya. Atau jika untuk gaya yang sama, semakin panjang lengan mekanis di sisi kanan ini, semakin besar gaya yang dihasilkan di ujung sini ya. Jadi ini pemahaman dasar ya guys, harus diperhatiin ya guys. Oke, berikutnya kita akan lihat namanya torsi guys. Torsi itu perkalian antara gaya dengan lengan mekanis ya. Ya, jadi ini berlaku pada sambungan biasanya guys. Kalau di frame sepeda itu pada sambungan-sambungan akan ada namanya torsi. Contohnya kalau kita asumsiin kita simulasiin seperti ini ada namanya cantilever beam ya, atau batang yang menempel di tembok. Yang di sini misalnya ujungnya dilas atau nempel ya, atau seperti ini nih guys, ini diving board ini ya, kita asumsi ini suatu kesatuan ya guys, jadi nempel gitu ya. Nah orang yang berdiri di ujung ini ya, misalnya memiliki jarak ya 1 meter misalnya, seperti ini jarak 1 meter, dan orang ini berarti misalnya 50 kilo ya, seperti ini guys. Nah itu akan ada gaya torsi sebesar 50 kilo dikali 1 meter, seperti yang tadi guys ya, torsi untuk melawan gaya yang diberikan. Jadi nanti di sini nih ada torsi yang memastikan papan ini tetap stabil ya, sebesar berat orang ini dikali jaraknya. Ya, torsi berlaku di sini guys. Ya, jadi torsi seperti itu guys. Apa namanya simulasinya ya guys. Nanti kita akan lihat penerapannya di frame guys. Oke, berikutnya kita lihat dasar-dasar suspensi, aksi dan reaksi. Action and reaction pada sebuah sepeda. Nah, kalau kita ambil ini sepeda dari Orange ya, single pivot ya, direct single pivot ya, yang paling simple. Nah, ini sistem suspensi sepeda yang paling simple, single pivot dengan direct lengannya cuma satu gini guys. Oke, jika kita memiliki sumbu vertikal yang ke atas ya, tegak lurus ini, dan sumbu lateral yang sejajar dengan sepeda ini ya, maka gaya-gaya apa yang bisa bekerja pada ini? Jika sepeda ini dibebani oleh ridernya ya, di cranknya ini ya guys, atau bebannya itu ada di ini pivot ya guys, ini pivot tempat rotasi yang tadi, yang tempat berputarnya ya, karena ini lengan ayunnya yang akan naik turun ya. Ini pivotnya di sini. Jika gaya diberikan, atau anggaplah ada rider yang berdiri ya, nggak duduk ya, berdiri di mana di cranknya ini, maka bebannya itu terkonsentrasi di bottom bracket guys. Ini bottom bracket namanya guys. Ya, walaupun nanti kita pegangan ya, tapi mungkin kita asumsikan semua beban ada di bottom bracket ini. Maka frame sepeda ini termasuk dari fork ini akan memberikan gaya yang sama ke wheelset melalui as depan maupun as belakang. Sehingga akan ada gaya reaksi. Tadi kan gaya aksi, gak ada gaya reaksi yang diberikan oleh hubnya atau wheelset ini, hub melalui hubnya di sini ke as roda ini sebesar yang sama ya. Jadi gaya FV vertikal ini terdistribusi di as belakang rear vertikal dan di as depan front vertikal. Totalnya sama guys. Ini gaya aksi dan reaksi yang bekerja pada frame. Nah, di internal frame-nya sendiri akan ada gaya yang bekerja juga guys. Pada saat misalnya di bagian belakang ini, gaya ini memberikan gaya karena berat badan karena beban berat ini akan memberikan gaya ke atas, maka ada gaya yang menekan dari shock. Makanya kenapa kalau misalnya kita naik sepeda kan shocknya tertekan tuh guys ya, terkompres turun. Nah, itu gayanya seperti ini guys. Oke, nah ini shock itu didesain ya, shock ini didesain hanya untuk menerima gaya saja guys, tidak didesain untuk menerima gaya torsi.
Kenapa? Karena di sini ada pivot sebenarnya guys. Ini ada baut, ada 2 baut ya. Sebentar guys. Nah, ini ada baut yang bisa ada bushingnya yang bisa bergerak ya. Ya asumsinya nggak ada gesekan lah ya guys. Nah, ini tidak bisa menerima torsi. Jadi shock itu hanya menerima gaya aja, gaya searah dengan sumbu lateralnya ya dari shocknya ini. Nah, ini di belakang. Nah, kalau yang di depan sama, gaya front ini, gaya vertikal karena beban ini akan mendorong forknya ini sehingga tertekan. Sama kan kalau kita naikin, shock belakang sama fork depan akan terkompresi ya, yang ada misalnya ada karet penandanya itu kan. Nah, ini karena gaya beban. Selain gaya beban, fork itu didesain tidak hanya menerima gaya tapi juga menerima torsi. Karena ada gaya di sini yang menyebabkan selain forknya tertekan, juga ada jarak gaya ini terhadap sumbu pegang sini, yang kayak tadi batang cantilever tadi guys. Jadi di head tube-nya ini nih guys ya, ada gaya yang melawan sebesar THV ini, head tube vertikal ya, di sini. Karena gaya ini sebesar gaya ini dikali jaraknya besarnya ini di sini guys ya. Jadi ini sebenarnya ada lagi beberapa gaya yang terjadi, tapi kita batasin agar lebih simple ya guys, gaya-gaya yang bekerja pada frame. Jadi seperti itu. Berikutnya gaya yang karena pengereman guys. Jadi misalnya nih, pertama kan sepeda kalau mau direm pasti harus jalan dulu kan ya, udah di pedaling ya. Anggap ada gaya karena kita pedaling, memberikan gaya pada crank memberikan gaya pada rantai memberikan gaya juga pada kaset, sehingga kaset yang ini melalui hubnya mendorong as sepeda sehingga ada gaya dorong ya. Ini kan namanya driven wheel ya, bagian belakang, sehingga sepeda ini melaju. Anggaplah kecepatannya konstan. Kemudian si rider yang di atas tadi melakukan pengereman. Apa yang terjadi pada saat melakukan pengereman? Ada gaya brake force pada dudukan frame. Jadi pada saat dia mengerem, rem belakang nih ya, kan menjepit rotor nih. Nah, rotornya itu memberikan gaya sebesar FBR, force brake rear ya, sebesar seperti itu di dudukan kalipernya yang dikenakan atau menekan frame belakang sepedanya seperti ini guys. Dan kalau kita ngerem depan di rotornya ini kan menjepit ini nih, kalipernya menjepit rotor nih. Ada gaya juga guys yang akan menekan itu, yang menekan fork bagian depan. Makanya nanti fork itu kan bisa agak diving, agak tertekan ya. Nah, gaya-gaya ini yang akan menyebabkan wheel setnya atau rodanya itu lajunya berputarnya terhambat sehingga ada gaya pada as sebesar FRL dan FL nih, gaya di asnya ini ke belakang. Nah, ini disebut dengan gaya pengeremannya guys. Jadi stopping force pada asnya ini yang nyebabin sepeda itu berhenti guys ya. Jadi hubnya itu akan memberikan gaya kepada asnya itu ke bagian belakang sehingga sepedanya bisa melambat lajunya ya. Nah, sekarang kita lihat dari gaya-gaya yang bekerja ini karena pengereman, maka akan terjadi pada bagian belakang ya, shocknya itu akan tertarik. Ya, Montir ngambil tipe ini karena memang dia kan pada saat pengereman dia nanti kita bahas ya, ada namanya anti rise ya, ada anti squat, anti rise. Nah, ini anti rise sepeda ini itu kecil di bawah 100. Jadi pada saat pengereman shocknya itu terextend, tertarik ya. Nah, gaya ini nih guys, nanti lebih detail nanti kita bahas di slide berikutnya guys. Kita terima dulu nih ya. Jadi pada saat ngerem shocknya ini tuh tertarik ya. Jadi lebih ada gaya yang menarik, membuat dia merenggang di bagian belakang. Kalau di bagian depan kebalikannya. Karena ada gaya FL ini yang mendorong untuk di fork depan, gayanya sama kayak tadi, menekan. Ya, jadi tertekan. Makanya kalau kita ngerem kan berat badan tuh pindah ke depan sehingga shock depan tuh tertekan.
Nah, gaya-gaya ini juga akan menimbulkan torsi pada head tube. Sebesar mana? Sebesar ini. Jadi gaya yang torsi yang timbul ini karena dua gaya. Gaya pada brake ya, pada karena kaliper menjepit rotor, sama gaya yang diberikan pada as karena wheel setnya ini pengereman melambat. Ya, dua gaya ini menyebabkan ada torsi di sini. Jadi head tube ini kerjanya berat nih guys. Makanya kalau pernah lihat yang ada patah ya. Salah satunya patah di head tube ini gara-gara mungkin karena drop-dropan atau diving, bisa juga ya. Jadi ini ya gaya-gaya aksi dan reaksi yang bekerja pada frame dan fork guys. Oke, kita lanjut ya guys. Oke, sekarang kita bahas frame curve guys di topik berikutnya guys. Apa itu frame curve atau kurva dari frame? Dimana di kurva frame ini ada tipe linear, regresif, sama progresif. Coba kita jelasin guys. Oke, yang pertama kita lihat dulu kurvanya guys. Jadi ada kurva vertikal ini. Ini kurva vertikal ini adalah reverse ratio ya guys. Kemudian yang horizontal ini adalah wheel travelnya. Apa itu leverage ratio? Apa itu wheel travel? Nanti kita lihat ya guys. Oke, jadi leverage ratio itu adalah rasio antara wheel travel sama shock travel. Nah, kalau kita lihat coba simulasi ya guys. Kita ambil contoh ini frame dari Santa Cruz Bullet guys. Ya, Santa Cruz Bullet itu tipe suspensinya adalah single pivot. Ya, single pivot. Nah, kalau kita lihat ini pivotnya ya guys, dan ini radiusnya ya. Radius awal tuh artinya radius pada saat suspensinya masih travelnya minimum atau 0 ya, belum ada gaya menekan dari suspensi. Kemudian jika dikasih beban, terjadi travel radius as belakang ini dari kondisi awal ke kondisi akhir. Ini disebut dengan wheel travel. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, frame sepeda lu travelnya berapa? Atau nih sepedanya travel berapa ya? Nah, itu yang dimaksud tuh travel dari as belakang ini guys. Ada 160 mili, 180 mili, 120 mili ya. Jadi yang dimaksud adalah wheel travelnya ini. Nah, pada saat dia travel, pada saat dia bergerak dari awal ke akhir, shocknya itu kan terkompres guys. Dia juga travel. Nah, pergerakan shocknya ini dari awal ke akhir sini, distansinya ini, itu disebut shock travel guys. Jadi leverage ratio perbandingan antara wheel travel ini dibandingkan dengan shock travel yang memberikan angka rata-rata di angka 2 sampai 3-an lah guys kalau di sepeda mountain bike ya guys. Nah, ini ada rumus sedikit ya guys, rumus busur. Rumus busur ini adalah rumus panjang wheel travel hubungannya dengan radius. Jadi sebenarnya Montir mau nunjukin bahwa hubungan antara wheel travel dengan radius itu berbanding lurus. Karena ini kan sebuah konstanta ya guys, dengan diasumsikan sudutnya tetap. Jadi kalau misalnya wheel travelnya naik, ya radiusnya juga naik. Intinya sih itu guys. Nah, untuk tipe frame bullet ini yaitu single pivot ya guys, ataunya pivot yang ada menempel di bottom tube-nya ini, itu dia linear guys. Linear itu artinya lurus ya guys, lurus dari awal sampai akhir. Radiusnya tuh tidak berubah sama ya, karena kan ini fix, model fix ya. Nah, ini angka 2,5 ini hanya asumsi aja guys, bisa kurang atau bisa lebih dari itu. Ya, oke. Ini jadi kita udah paham mengenai tipe kurva untuk frame linear ya guys. Artinya dari awal sampai akhir radiusnya tetap. Berikutnya ada yang disebut dengan regresif guys. Apa itu regresif? Regresif itu adalah pada saat suatu frame, nanti dijelasin frame-frame mana aja yang regresif, mana yang progresif guys. Intinya untuk tipe frame regresif pada saat awal travel, air startnya ini, itu lebih pendek daripada saat akhir. Jadi pada saat akhir travel tuh radiusnya memanjang guys. Ya, memanjang sehingga disebut regresif. Regresif itu artinya berkurang. Aneh ya guys. Jadi kenapa berkurang? Kenapa disebut regresif? Ingat prinsip yang tadi udah Montir jelasin di awal yang mengenai jungkat-jungkit. Ya, di jungkat-jungkit itu kan untuk batu yang beratnya 30 kilo di sebelah kiri ya, semakin panjang lengan mekanik di kanannya, semakin kecil gayanya. Nah, kalau kondisi di suspensi ini, di frame ini,
itu adalah radiusnya guys. Jadi semakin panjang radiusnya antara pivot sama as belakang, semakin kecil gaya di asnya untuk menekan shock. Nah ini disebut regresif. Kenapa? Karena di awal start misalnya di sini kan 2 ya. Ini anggapnya ini 2 panjangnya. Kemudian di akhir travel dia menjadi 3. Nah karena berubah dari 2 menjadi 3, dari pendek menjadi panjang, gayanya berubah dari awalnya besar menjadi kecil di akhir travel. Nah perubahan dari besar menjadi kecil itu disebut regresif guys, menurun. Ya karena tadi saya mau ulangin ya, mengecil karena panjang radiusnya menjadi besar, gaya di sini menjadi lebih kecil. Ya prinsip jungkat-jungkit yang tadi guys, semakin panjang ke kanan, gaya yang dibutuhin untuk membuat batu simbang semakin kecil. Ada lagi tipe disebut dengan progresif, kebalikannya guys. Di awal travel itu dia radiusnya jarak pivot sampai asnya panjang, besar, 3 misalnya. Kemudian pada saat akhir travel dia radiusnya mengecil, memendek, sehingga gaya di awal yang radiusnya lebih besar kecil, tapi pada saat akhir travel gayanya menjadi besar untuk menekan shock. Jadi gaya di asnya ya guys, dari gaya yang dibutuhin di as ini di awal travel itu kecil karena radiusnya besar panjang, kemudian pada saat di akhir travel dia berubah menjadi besar, gayanya besar, butuhin besar untuk menekan travel. Makanya ini disebut sebagai frame dengan tipe progresif guys. Paham ya guys? Jadi seharusnya sih simple karena tadi udah ada simulasi ya, udah ada ininya penjelasan di awalnya. Nah ini penjelasan terkait dari leverage ratio dan wheel travel, karena nanti ini akan sangat membantu penjelasan montir pada slide-slide berikutnya. Karena nanti pada saat kita bahas tipe-tipe suspensi, tipe-tipe frame ya dari beberapa manufaktur, itu akan kita lihat ini tipe linear apa tipe regresif ya, apa progresif ya, dengan karakter seperti ini, dengan kombinasi shock yang berbeda pula gitu loh. Jadi nanti akan jadi paham, oh ternyata tipe shock saya atau tipe frame saya dengan shock seperti ini itu tipenya regresif. Nah dengan kita paham tipe frame kita tipenya apa, jadi riding style kita bisa tahu nih, oh harusnya seperti apa nih, settingannya nanti kedepannya seperti apa guys. Nah itu jadi memudahkan guys. Oke, cukup ya guys. Sekarang kita lihat topik berikutnya guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke shock curve. Karena tadi kita udah bahas mengenai frame curve ya. Sekarang kita bahas mengenai shock curve atau kurva dari shock, yaitu untuk coil dan air spring. Kita akan lihat perbedaannya di antara kedua tipe shock ini guys. Jadi kalau kita lihat kurvanya itu sumbu vertikalnya adalah gaya. Gaya apa? Gaya yang bekerja pada suspensi. Sedangkan sumbu horizontalnya adalah wheel travel. Nah, di sini montir pakai yang travel 180 mili ya, atau yang model enduro ke atas lah ya. Nanti kita lihat. Nah, untuk coil spring sendiri itu terkenal dengan kurva linear guys. Kenapa linear? Karena dia menggunakan spring mekanik ya, dari bahan biasanya sih stainless steel. Ada juga yang titanium ya, atau aluminium juga, kombinasi campurannya. Nah ini sudah fix. Jadi kalau misalnya guys lihat tuh ada spring yang misalnya rate-nya 350 lbs pounds ya, atau 450 lbs, itu artinya konstanta dari kekakuannya. Ya tergantung dari berat ridernya ya guys. Nah karena dia mekanik, jadi dia dari awal travel sampai akhir travel dia konstan gaya konstantanya tuh tetap ya dari ujung ke ujung. Sehingga dia memiliki beberapa keuntungan juga dan juga kelemahan. Yang pertama tadi linear curve itu di early sama mid stroke tuh bagus. Kenapa? Karena feel-nya kalau udah biasa pakai yang coil sama air itu beda deh. Di early stroke terutama ya. Coil tuh lebih soft, lebih sensitif terhadap small bump ya, small bump sensitivity-nya lebih bagus. Jadi lebih jadi lebih enak lah, rasa lebih sensitif, lebih empuk, lebih kerasa lebih empuk kalau coil tuh. Ya, tapi di early sama mid stroke. Ya, karena dia linear. Tapi di stroke akhirnya
dia itu mudah bottom out. Ya, bottom out tuh apa? Bottom out itu adalah shocknya habis. Jadi pada saat ada impact ya, ada drop-dropan atau ada impact, tugas suspensi kan tadi menyerap benturan kan. Nah, benturannya lebih besar dari kemampuan pegasnya untuk menyerap ya. Jadi mentok, cerok gitu. Jadi habis travelnya. Harusnya kan travelnya nggak boleh habis ya. Nah, mentok. Nah, itu namanya bottom out. Nah, karakteristik dari coil yang linear ini yang cenderung lebih gampang bottom out karena di akhirnya itu nggak ada peredaman lagi. Ini Montir ngomongin coil spring pure coilnya ya, karena nanti ada damper, ada yang disebut absorber. Nah, itu bisa ngubah curve. Nanti di Montir jelasin deh pengaruhnya damper ya, absorber terhadap kurvanya nanti. Nanti kita bisa lihat ya. Jadi ini purely kalau spring aja, jadi fully open ya. Jadi high sama low speed compression dan reboundnya, compression damping maupun rebound di fully open. Jadi purely pegas ya, seperti ini kurvanya. Dan kalau kita ngelihat kurva air spring, nah ini yang air spring tipe high volume ya. High volume tuh kurvanya itu progressive curve. Progresif itu apa? Progresif itu meningkat. Ya, tadi sama kayak tadi kan, regresif sama progresif. Kalau yang di frame tadi progresif itu artinya gayanya meningkat dari awal stroke sampai akhir, gayanya lebih meningkat, lebih besar, progresif. Atau gaya yang dibutuhkan ya untuk menekan pegasnya itu meningkat. Kalau regresif menurun. Nah, kalau ini typical air spring itu progressive curve, di awal stroke sampai akhir tuh dia meningkat ya. Nih di sini nih disebut progresif itu karena ininya nih guys. Yang disebut air shock high volume tuh apa? Seperti ini guys. Jadi ini adalah Fox X2 air spring yang dengan high volume. Jadi can-nya itu lebih besar ya, seperti ini ya. Dengan ada piggyback-nya. Ini piggyback-nya untuk high speed setting ya. Nah, kalau yang low volume seperti apa kurvanya? Seperti ini guys. Jadi kurva karena dia volumenya lebih kecil, jadi kekakuannya bisa lebih tinggi guys. Ya, sama lah. Kalau makin kecil itu kan makin kaku ya, air tuh lebih ke compressible. Volume atau massa udaranya lebih sedikit. Jadi lebih gampang dimampatkan. Tapi kalau masalah massa udaranya besar kayak tadi yang ini guys. Nah, yang ini kan. Nah, ini lebih soft dia. Lebih karena untuk menekan itu lebih banyak usaha yang dibutuhkan. Makanya kurvanya itu seperti ini. Ya, di awal itu lebih soft ya, di mid stroke-nya agak terlalu soft, baru ntar di end stroke-nya meningkat lebih tajam. Tapi kalau misalnya yang air low volume ya, ini perbedaannya apa? Ini cuma bedanya ada piggyback-nya aja. Ini damper, ini absorber ada untuk istilahnya untuk high speed compression sama reboundnya di sini guys. Cuman volume pegasnya di sini tetap sama nih, ya sama. Nah, kurvanya seperti ini nih guys. Nah, jadi di awal stroke-nya mirip-mirip, tapi di mid stroke-nya ini terlalu keras. Jadi untuk travel yang sama, misalnya di 60 nih, untuk yang low volume ini dibutuhkan energi yang lebih besar. Nah, ini kan lebih besar energi dibandingin yang high volume, bahkan lebih besar daripada yang model coil spring ya. Jadi seperti ini guys. Jadi kelebihannya air spring apa? Selain progresif, rate-nya tuh adjustable. Jadi tekanannya itu bisa dinaikin. Kekakuannya tuh bisa tinggal nambahin udara aja, dikasih di pompa ya. Tapi kelemahannya dia di early sama mid stroke-nya tuh ya either way terlalu lembut atau terlalu keras ya. Baik lagi, ini modelnya di fully open ya guys. Jadi purely springnya, karakteristik springnya. Karena ntar ini bisa dimodifikasi dengan absorber tadi, damper tadi. Nanti di bagian setting Montir jelasin lebih detail pengaruhnya high speed sama low speed compression terhadap kurva ini. Oke. Jadi kita udah bahas dua kurva, baik itu kurva frame maupun kurva dari shock. Nah, gabungan dari kedua kurva ini yang sebentar sebelum masuk
ini yang disebut ram up ya guys. Sorry guys. Jadi ram up itu karakteristik dari air spring bahwa di akhir stroke-nya itu dia meningkat dengan tajam. Ya, ini bisa bagus bisa jelek guys. Maksudnya apa? Ram up ini memiliki kekakuan yang besar banget ya, bahkan untuk terlalu jika kita over inflated ya atau tekanan terlalu besar malah jadi makan travel. Jadi travel itu kesannya berkurang. Jadi kalau misalnya kita ngomong punya travel 180 tapi kita kasih tekanan tinggi, bisa aja nggak pernah habis travelnya, nggak nyampe 180. Mungkin tinggal 160, 170 gitu loh, nggak bisa sampai mentok ya. Nah, itu karena udaranya itu progresif modelnya. Udara itu kan ditekan makin keras. Ya, gitu. Dan ada bagusnya air spring itu lebih tahan bottom out. Nah, kalau yang tadi di coil ya bottom outnya gampang karena di sini. Jadi, tapi kalau yang model air spring itu untuk bottom out itu dibutuhkan energi yang lebih besar nih. Kalau misalnya di sini coil nih bottom out itu energi cuma segini nih. Nih segini nih garis nih bottom out udah dia. Tapi kalau yang air dibutuhkan gaya yang lebih besar untuk nyebabin dia bottom out. Bahkan untuk yang tipe tipe yang air dengan suspensi udara dengan low volume itu lebih besar lagi. Nanti ini menjelaskan kenapa di tipe-tipe sepeda tertentu dia pakainya yang air low ini. Ya, nggak pakai yang high compression maupun coil karena tadi untuk mendapatkan end stroke ya, dengan ketahanan bottom out yang lebih bagus ya. Jadi seperti ini guys. Oke, berikutnya adalah wheel curve atau wheel rate yang lebih umum. Adalah kombinasi. Jadi tadi kan kita ada frame curve, ada karakteristiknya tertentu. Penggunaan shocknya juga beda-beda nih. Ada yang air, ada yang coil. Nah, gabungan itu yang disebut dengan wheel rate atau kurva dari rodanya. Karena kan sudah digabung. Nah, seperti apa? Summary-nya seperti ini, guys. Ya. Ini yang di kolom ini adalah frame curve-nya yang tadi ada regresif, linear, progresif, dan di horizontalnya ini ya di line di lajur ini adalah shock curve-nya baik dengan coil, dengan high volume air spring maupun dengan low volume air spring. Ya, jadi kalau misalnya regresif contohnya digabung dengan coil, ini regresif udah modelnya soft di akhir, dijambah coil yang linear jadi tipikalnya medium soft. Artinya apa? Di awal itu kerasa medium, di akhir lebih soft. Kenapa? Karena regresif. Regresif itu gak makin travelnya semakin besar mendekati akhir, gayanya semakin kecil yang dibutuhkan untuk menekan suspensinya. Ditambah dengan coil yang linear, udah. Atau yang model misalnya linear yang tadi yang model single pivot tadi ya, dikasih suspensi yang misalnya high volume kayak Fox X2 tadi tuh. Nah, dia akan di awalnya akan soft, di end stroke-nya akan kerasa medium. Nah, kalau misalnya progresif dengan progresif, nah itu akan jadi very hard. Jadi kalau ada tipe suspensi di frame yang progresif dikasih shock yang low volume, udah sama-sama progresif, ini progresif, makanya di end stroke-nya very hard, keras banget, bisa-bisa nggak travelnya kemakan. Balik lagi, ini karakteristik pada saat fully open, dia pure spring ya guys. Jadi inilah guys, kalau mau lihat kurva wheel rate ya, yang lebih terkenal sebenarnya wheel rate ya, itu sebenarnya kombinasi antara kurva frame sama kurva shock jadiin satu dengan kombinasi masing-masing. Nanti setelah ini kita akan membahas tipe-tipe frame ya nanti setelah dijelasin. Jadi kita tahu nih, oke, ternyata tipe frame saya tuh tipenya ini loh. Karena ini akan agak jadi preference orang ya, bukan berarti linear lebih bagus dari regresif atau progresif lebih bagus dari linear gitu, enggak. Jadi karakteristik dari riding style kita mau seperti apa. Ya, kombinasi dengan tipe shocknya juga akan tahu kan. Oh, ternyata seperti ini loh. Kita maunya seperti apa. Ya, kalau main misalnya ngomongin yang big drop ya mainnya ya udah pakai air volume aja. Nah, atau coil dengan high speed compression yang lebih besar. Ya kan gitu kan. Gitu. Oke. Berikutnya ya guys ya. Nah, ini yang
montir lingkarin ini adalah tidak direkomendasiin guys, karena kombinasi coil dengan dua kurva ini memberikan kurva yang lembut di akhir travel, which is itu tidak recommended karena bisa memudah untuk bottom out. Linear ketemu linear, bottom out ya, walaupun bisa disetting dampernya ya, tapi karakteristiknya akan lebih soft. Regresif ketemu coil sama, akhirnya soft. Jadi ini tidak recommended untuk kasus-kasus tertentu ya guys. Ya, bukan berarti nggak bisa dipakai. Ada beberapa frame yang menggunakan ini, tapi mungkin dia mengkompensasikan dengan settingan dengan ribbon dengan high speed sama low speednya, dengan high speed compression dan high speed ribbonnya, sehingga yang tadi soft ini bisa jadi medium atau hard bisa. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang disebut anti squat. Ya, ini mungkin ada nggak umum ya, atau ada beberapa yang nggak paham ya anti squat. Squat tuh artinya apa? Kayak squat jump tuh artinya guys. Squat tuh artinya jongkok atau mengkeret. Jadi kalau definisi squat itu sebenarnya adalah kondisi di mana suspensi itu terkompresi karena akselerasi. Ya, jadi karena frame itu menanggung berat rider dengan segala perlengkapannya, ada beban, ada weight load ya, atau ada berat yang tadi itu yang di Monty jelasin di sebelumnya. Dan pada saat akselerasi, pada saat pedaling, squat ini adalah gaya yang menekan shocknya tertekan. Nah, kalau anti squat apa? Nah, anti squat itu kebalikannya, resistensi dari framenya. Jadi ini sebenarnya karakteristik dari frame ya guys, lebih ke framenya, jadi lebih ke mechanical linknya. Karakteristik dari frame yang tadi dari strukturnya itu, apakah ini memiliki kemampuan untuk meredam squat tadi yang disebut anti squat. Jadi kalau secara bahasa adalah ketahanan mekanis dari suspensi ya, dari suatu sistem suspensi terhadap tekanan karena pedaling, karena akselerasi. Ngitungnya gimana nih? Ada rumusnya guys. Sebenarnya simple guys. Nah, ini Montir ambil lagi ya untuk yang single pivot agar lebih mudah ya. Pertama, cara nentuin ini anti squatnya, pertama kita ambil garis sumbu dasar ya. Ini yang jadi pijakan dari masing-masing ban, anggapnya rata lah guys ya. Dan kita tarik. Pertama kita tahu COG-nya dulu, center of gravity atau pusat beratnya. Biasanya secara normal ya, pada saat kita mengendari sepeda dan kita berdiri pada pada crank gitu ya, itu beratnya kurang lebih sekitar 1 meter lah, atau berapa 20 cm dari jok ini, sekitar di sinilah ya, 1 meter dari sekitar tinggi atau 80-an cm lah. Nah, itu center of gravity biasanya. Nah, itu yang akan dihitung menjadi pusat squatnya ya, atau 100% squat, yaitu di center gravity dari dari permukaan tanah ya, dari tapak rodanya ini, dari bagian bawah itu 100% squat artinya. Nah, menghitung anti squatnya gimana? Caranya begini guys. Jadi tipping pointnya tuh seperti ini. Jadi pada saat kita itu tarik garis dari kontak sentuh antara roda ini tegak lurus ya, ini kan as belakang ya ini. Nah, dari kontak ini kan kita tarik dari sini, seret, tegak lurus vertikal. Nah, ini kita tarik garis dulu pivot dengan as belakang ya, putih ini nih. Nah, pertemuan antara sumbu imajiner ini ya, pivot sampai as belakang ini, jika berpotongan dengan rantai ya, ini rantai ya kan, gaya itu kan disalurkan lewat rantai nih, namanya EFC, Instantaneous Force Center, atau the line cross the chain. Jadi line ini yang memotong rantai itu di mana? Di sini. Nah, tinggal kita tarik guys ke sini. Ini adalah anti squat force line. Jadi anti squat tuh ini guys, ininya garis gayanya ya. Nah, tinggal tarik sama untuk yang roda depan. Nah, ini adalah anti squat. Jadi ini sebenarnya hebatnya mekanik itu, kita bisa ngitung gaya dengan menarik garis-garis yang ada di frame. Nah, untuk menghitung gaya ada hitungannya, rumusnya ada, tapi ini lebih mudah ya. Jadi ini untuk tipe frame
single pivot sepeda ini itu memiliki anti squat sebesar 130%. Di atas squatnya sendiri, lebih besar anti squatnya daripada squatnya. Artinya apa sih? Artinya gini. Jika anti squat di bawah 100%, artinya di bawah sini nih, ya. Artinya ketahanan mechanical sistem suspensinya ini lebih rendah daripada squatnya atau gaya tekan sendiri, sehingga nyebabin setiap kita pedaling shock itu akan tertekan. Jadi pada saat kita pedaling ke sini, nah shocknya tertekan, namanya bobbing. Ingat nggak kalau kita lagi genjot sepeda tuh kadang-kadang tuh suspensinya tuh ajut-ajutan, naik turun. Nah itu bisa juga karena pedal bobbing atau pedal bob. Karena anti squatnya biasanya lebih rendah daripada squat powernya. Ya biasa di sini. Nah untuk kasusnya ini anti squatnya di atas 100%. Ya kalau 100 artinya tepat di sini. Jadi ini cross sectionnya ke sini, terus 100 di sini. Karena pada saat nanti travel itu naik dari awal ke akhir, itu anti squatnya akan turun biasanya guys. Karena kan dia kan ke defleksi ke sini, dia akan turun. Ya, bisa mendekati 100 gitu. Nah, kalau yang di atas 100 artinya ya pedal bob juga. Bedanya kalau anti squat di atas 100, pada saat kita pedaling, kasusnya untuk ini gaya pedaling itu malah menarik shocknya. Kebalikan, kalau kita pada saat kondisi di bawah 100, dia di pedaling dia tertekan. Tapi kalau pas lagi di atas 100 kayak gini kondisinya, pada saat pedaling malah ketarik ke sini dia. Nah contohnya kayak gini guys, ini simulasinya ya anti squat ya. Nah jadi kalau misalnya disebut dengan anti squat di bawah 100 atau di atas 100 kayak yang tadi, ini kan pivot point ya instantaneous center ya, ini swing arm. Nah pada saat kita pedaling dengan anti squat di atas 100, itu gayanya ke bawah, chain force-nya tuh ke bawah gini. Sehingga kan ini ya apa swing arm ya, kan suspensi biasa di atas ini nih, ya nggak di atas ya. Itu karena dia gayanya ke bawah, jadi movement gaya tarik ke bawah sehingga dia merenggang. Jadi suspensinya ketarik. Karena begini kan suspensi di bagian atas, sorry guys. Di bagian atas ini ya, dia tertarik. Nah, kebalikannya kalau anti squatnya di bawah 100, pada saat dia pedaling ada chain force ke atas, cenderungnya menekan suspensi karena nah suspensi di bagian sini nih, ketekan pada saat under akselerasi. Tapi kalau misalnya anti squatnya 100 mendekati 100, dia linear. Jadi tidak mempengaruhi suspensi. Yang ideal tuh sebenarnya ini seperti ini guys. Anti squat mendekati 100 dalam semua kondisi. Nah, itu yang susah tuh desainnya tuh. Ya nanti kita lihat ada beberapa tipe frame yang anti squatnya mendekati 100. Jadi dia pedaling tidak mempengaruhi suspensi. Ya. Atau suspensi tidak dipengaruhi proses pedaling. Nah, suspensi yang bagus yang seperti itu guys. Kita udah bahas anti squat guys ya. Sekarang kita bahas berikutnya. Apa itu? Oke, berikutnya adalah anti rise. Anti rise itu apa? Rise itu artinya meningkat ya guys. Jadi rise itu adalah sama kebalikan dari tadi anti squat, tapi bedanya ini gayanya itu bukan gaya karena akselerasi, tapi karena braking force, gaya rem. Jadi disebut rise jika rear suspension itu tertarik ya karena berat tubuh yang disebabkan oleh proses pengereman. Jadi pada saat mengerem suspensinya tuh merenggang guys. Nah itu tadi salah satunya itu yang tadi Montri jelasin di prinsip dasar ya, ada gaya yang bekerja pada frame. Pada saat pengereman tuh kan suspensi ketarik ke belakang tuh, itu rise namanya guys. Ya rise itu artinya meningkat, extends. Nah kalau anti rise itu kebalikannya. Jadi suatu sistem suspensi yang anti rise itu adalah suatu ketahanan mechanical dari suspensi untuk menahan gaya pengereman. Ya, jadi anti rise. Jadi kalau ada pengereman, anti rise-nya bagus, dia nggak terpengaruh guys, maksudnya gitu. Nah cara ngitungnya gimana? Sama prinsipnya, cuman ini bedanya menggunakan pivot guys. Jadi kalau kita balik lagi, ini adalah center of gravity ya, 100% rise, 100% rise di sini gaya untuk rise. Dan ini kalau kita tarik gaya tadi sama ya, di sini cross pointnya pivot. Tapi kalau bedanya tadi pakai IFC cross di sini, kalau rise ini menggunakan pivot, kita tarik garis ke sini.
Seret, ini anti rise force line-nya terhadap sumbu depan, karena kan ini tipping point-nya di sini nih pada saat pengereman tuh kan. Dia kan diving gitu, jadi ini bisa naik turun nih guys. Nah, ini adalah anti rise-nya. Untuk tipe frame orange ini dengan single pivot fix yang model seperti ini, itu anti rise-nya 80 guys, 80%. Lebih kecil daripada rise force-nya. Itu ya. Artinya apa nih? Artinya kita lihat di sini guys. Artinya pada saat anti rise di bawah 80%, braking atau pengereman akan menarik shock. Menarik shock. Maksudnya menarik shock itu apa? Tolong diperhatiin di sini guys. Pada saat kita duduk atau naik di atas sepeda, berat badan kita itu menekan shock, sehingga shocknya terkompres. Tapi dengan tipe kondisi anti rise di bawah 100, pada saat kita ngerem, ada gaya yang menarik. Jadi gayanya ini akan melawan gaya berat. Ingat guys, kita duduk, kita naik di sepeda, gaya berat itu menekan shock. Jika kita ngerem dengan typical frame yang anti rise-nya di bawah 100, itu dia menarik, berusaha mengextend. Jadi gayanya ini malah bukan mempengaruhi shock, bukan menekan, tapi menarik, sehingga disebut aktif. Aktif tuh gini, suspensinya tuh jadi lebih kuat ya. Jadi kayak shocknya itu ada yang ngebantu, ada gaya yang ngebantu, jadi lebih aktif. Ya, lebih ini lebih ringan kerjanya. Kalau 100 itu artinya sama. Artinya braking force itu tidak menekan maupun tidak menarik dari shock. Disebut stabil, independen. Yang idealnya sebenarnya seperti ini guys. Artinya idealnya seperti ini. Ya, tidak ada pengaruh idealnya. Kalau yang di atas 100 artinya pada saat pengereman, rem ini itu malah menekan shock. Nah, ini yang kondisi yang paling dihindari guys. Kenapa? Karena shock itu kan udah nerima beban dari berat tubuh. Ditambahin lagi gaya dari pengereman. Ini nanti ngunci guys. Jadi kalau model gini tuh pada saat lagi misalnya turunan ya guys ya, speed, kita rem dengan kondisi frame seperti ini, udah kaku guys, kayak model hardtail nanti. Ya, pakai hardtail kita ngerem, remnya suspensi malah ketekan, nggak bisa naik, ada gaya tambahan. Jadi nggak bisa balik dia. Nah, itu udah kaku dah, modelnya jadi stiff, jadi kaku. Nggak, ini yang sangat-sangat dihindari guys, anti rise di atas 100. Oke. Jadi kita udah bahas anti squat, udah bahas anti rise guys. Berikutnya guys, kita membahas tipe-tipe frame sepeda. Oke, kita membahas tipe-tipe sepeda guys. Oke, pada dasarnya secara prinsip itu sebenarnya tipe suspensi atau tipe frame itu ada dua guys. Dilihat dari mechanical linksnya. Yang pertama adalah suspension system dengan model fixed pivot atau single pivot yang udah kita bahas tadi tuh, yang frame-frame sepeda sebagai contoh tuh, itu montir ambil yang single pivot semua guys, agar mudah. Jadi udah tahu lah ya single pivot seperti apa. Yang kedua ada yang namanya suspension system dengan floating pivot atau virtual pivot. Nah, tipe suspensi ini tuh yang tadi disebut regresif sama progresif, yang radiusnya bisa naik turun. Nah, ini untuk tipe-tipe frame yang memiliki tipe virtual pivot. Kalau yang single pivot fix linear ya. Jadi nanti kita bahas detail tuh mengenai disebut dengan virtual pivot. Jadi kalau kita lihat yang secara umum ada banyak sebenarnya nama-nama frame ya dengan kondisi dengan namanya masing-masing ya. Cuman montir coba bahas yang udah umum deh. Jadi yang ini, yang 7 ini udah umum nih dipakai ya di pasaran ya, dan dimiliki oleh beberapa manufaktur yang udah terkenal juga gitu. Jadi kita bahas yang umum-umum aja nih. Karena kalau enggak banyak banget tipe-tipe suspensi model ya. Kita batasin aja jadi 7 nih. Ya udah cukup lah. Pertama single pivot. Ya tadi udah lihat single pivot yang model direct. Direct tuh artinya dia bener-bener as pivot dan pivotnya untuk frame jadi dalam satu link ya, dalam satu real triangle ya, dalam menempel pada satu bagian yang sama
ya, satu triangle belakang tadi itu. Ada juga single pivot yang namanya linkage driven, nanti kita lihat yang seperti apa. Kemudian kita juga akan bahas terkait virtual pivot point, 4-bar horse linknya apa namanya dari specialized, misalnya sort 2 linknya Giant, real axle pivotnya Track, twin linknya Yeti, dan yang terakhir null react linknya dari Polygon. Ini yang terakhir yang paling terbaru guys. Kita lihat masing-masing seperti apa guys. Tipe pertama adalah single pivot ya guys, yaitu apa? Nah ini single pivot yang agak beda dengan dengan yang tadi guys. Single pivot itu kan jika definisinya adalah suatu suspensi yang memiliki radius putar yang tetap ya, atau memiliki pivot yang fix menempel pada salah satu bagian frame ya, biasanya di atas bottom bracket atau di bottom tube lah ya. Itu disebut dengan single pivot karena pivotnya pasti tuh di mana, di sini nih guys. Nah ini pivotnya nih guys, nah disebut single. Tapi yang model ini agak beda dengan yang tadi karena ini ada namanya linkage driven single pivot guys, tipenya nih guys ya. Ini brandnya dari Focus ya, SAM 1 ya, leverage rasionya 2,56, travel 160 dengan travel shocknya 62,6, memberikan leverage rasio 2,56. Nah kalau ini tertekan, nah dia ini travelnya ini guys ya, ini radius N nya sama kan guys, dipakai di brand Focus sama Orange ya. Focus yang ini, Orange yang tadi, yang frame yang sebelumnya. Prosnya atau kelebihannya linear frame guys, sensitif dari awal sampai mid stroke ya. Kelebihan dari single pivot tuh itu. Kedua, ini wheel rate-nya medium sampai hard ya, depend on shock combination, jadi tergantung dari shocknya. Tapi Montir gini, di pembahasan kali ini untuk membahas tipe suspensi, karena tergantung dari sudut pandang ya guys. Karena banyak pendapat-pendapat yang Montir lihat tuh berbeda-beda karena faktornya banyak sekali ya, dari nanti kombinasi pemakaian part-partnya, dari pemilihan shocknya ya, dari settingan shocknya, dari berat kendaraannya, dari riding stylenya. Jadi itu akan memberikan karakteristik yang berbeda-beda. Tapi makanya Montir coba batasin dengan gambar yang ada yang kita bahas. Karena nanti contohnya misalnya satu frame itu ternyata memiliki kombinasi shock yang beda-beda. Ada yang pakai air shock, ada yang pakai coil shock, ada yang pakai low volume, ada yang pakai high volume. Nah itu nanti memberikan karakteristik yang sedikit berbeda guys. Nah, makanya Montir coba batasin ya. Jadi untuk yang memang digambar ini, kondisi pada saat ini ya. Nah jadi untuk yang kondisi ini dia menggunakan low volume air shock dengan kombinasi fixed pivot itu, sehingga memberikan wheel rate medium sampai hard. Cons-nya apa? Kurangnya apa? Linear frame itu tadi udah dijelasin cenderung bottom out. Dia memiliki high anti squat. Nah ini yang squat itu kan menekan ya guys. Kalau high berarti kalau pada saat pedaling dia menarik shock, jadi pedal bob. Jadi kalau kita pedaling itu ada bobbing ya. Nah, ini salah satu kelemahannya. Bobbing tuh membel-membel gitu loh. Di pedaling tuh neken atau narik shock. Kalau ini modelnya pas di pedaling dia narik shock, shocknya ke extend. Dan dia memiliki low anti-rise. Ya, low anti-rise pada saat pengereman tadi udah jelasin ada gaya yang narik shocknya. Tadi kan di gambar yang awal tuh ada tuh gaya yang ke kiri tuh ya, kalau gambarnya kan modelnya selalu beda arah ya. Nah itu karena dia low anti-rise dia tipenya ya. Jadi ini guys dengan radius putarnya antara awal sampai akhir sama ya. Jadi ini single pivot yang pertama. Kemudian kita bahas berikutnya adalah yang model virtual pivot. Oke, tipe virtual pivot adalah tipe suspensi yang lebih umum ya guys, karena dia menggunakan lengan mekanik yang lebih banyak dan lebih variatif guys. Nih Montir ambil salah satu contoh nanti untuk memvisualisasi apa yang disebut dengan virtual pivot. Jadi kalau virtual pivot itu ada suatu floating pivot yang memiliki imaginary pivoting point virtual dan radius pivot antara rear axle dan pivot yang berubah-berubah ketika suspensinya
terkompres ya. Nah, virtual pivot ini lebih dikenal dengan sebutan instant center atau IC. Yaitu IC itu instant center atau virtual pivot. Nah, ini contohnya seperti ini guys. Simulasinya ini kalau lihat gambar pertama, ini kondisi full extend. Kondisi dengan travel paling minimum, tidak ada kompresi. Mengetahui virtual pivot dari mana? Yaitu dengan cara melihat dari lengan mekaniknya, rotasi atau pivot-pivot di lengan mekaniknya. Untuk kasus ini kan real triangle-nya ini yang tempat menempelnya as belakang ini. Ya kan ada banyak pivot nih, ada pivot 1, 2, 3, 4-nya ya. Kalau yang single pivot kan langsung nempel satu di sini. Nah, ini menentukannya seperti ini guys. Ditarik imaginary lines dari link-link yang menghubungkan real triangle ini ke bawah, ditarik yang dari bawah. Ini kan ada link mechanical link lagi kecil ya guys. Yang di bawah seperti ini guys, ditarik. Nah, ini adalah apa disebut dengan instant centernya atau virtual pivotnya pada kondisi minimum travel. Jadi pada saat minimum travel, virtual pivotnya di sini. Pada saat dia ditekan atau pada saat full compress ya atau maksimum travel, virtual pivotnya berubah lokasinya guys, maju ke depan. Nah, ini yang tadi Montir sebutin frame curve-nya regresif, progresif. Ini tipe regresif guys. Regresif adalah jika R awal ya, radius awal lebih kecil pada radius akhir. Regresif karena gayanya di awal lebih besar daripada gaya di akhir. Lebih kecil, gayanya mengecil, namanya regresif. Ini tipe regresif guys. Sebagai contoh. Oke, berikutnya. Oke, tipe kedua dari suspension system yang akan kita bahas adalah tipe VPP, Virtual Pivot Point. Tipe VPP ini dimiliki sebenarnya awalnya oleh Outland, kemudian dibeli dan dikembangkan oleh Santa Cruz dan Intense, guys. Ya, ya ini contohnya ini Montir ambil Santa Cruz Nomad ya dengan leverage ratio 2,83 yaitu travel 170 dengan menggunakan shock metrik yang 60 mili ya. Jadi kalau kita lihat instant centernya ada di mana? Ada di sini guys, dekat di bawah, dekat bottom bracket lah ya, atau di bawahnya shock seperti ini guys. Nah, ini radiusnya guys. Jadi instant center ini radiusnya ke sini. Ini radius awalnya seperti ini, air startnya. Nah, pada saat dikasih beban maksimal, travelnya itu bergerak. Nah, ini radius akhirnya. Sama dengan tadi yang virtual pivotnya sebelumnya. Karena radius startnya lebih kecil daripada radius akhirnya, tipe ini adalah tipe regresif guys. Ya, selain Intense sama Santa Cruz, ada juga Diamondback yang menggunakan tipe model seperti ini. Ya, Virtual Pivot Point atau VPP. Pros-nya apa? Ini termasuk sepeda yang stabil dan pedalingnya mantap guys. Artinya anti rise-nya mendekati 100 dan anti squat-nya mendekati 100 juga guys. Artinya pada saat pedaling maupun saat braking, suspensi ini dalam tanda kutip hampir tidak dipengaruhi oleh gaya-gaya itu. Ingat awal Montir sebutin salah satu fungsi suspensi adalah mengisolasi dari gaya-gaya luar atau tidak terpengaruh atau tidak mempengaruhi pedaling dan braking. Nah, ini dimiliki oleh tipe Santa Cruz Nomad ini. Tapi juga memiliki kekurangan guys. Kekurangannya apa? Tadi regresif. Regresif itu cenderungnya di akhir masa travelnya soft karena lengan mekaniknya panjang. Karena lengan mekanik di akhir travelnya panjang, jadi gaya kecil di sini aja udah neken shock gitu. Artinya untuk gaya yang di belakang yang sama, shocknya lebih tertekan. Jadi kesannya dalam tanda kutip di awalnya keras, di akhirnya lembut. Nah, itu tipe regressive frame. Yang kedua tadi ya baik lagi, walaupun ini regresif di akhirnya soft, tapi dengan kombinasi shocknya menggunakan tipe yang low air volume ya,
ini memberikan dari awal sampai akhir hard, keras. Ya ini salah satu kenapa Santa Cruz menggunakan tipe shock yang low volume air shock ya, karena untuk mendapetin kurva yang hard. Ya nanti di inisial sama mid stroke-nya tinggal dimainin di low speed-nya aja, dikurangin, di open aja, jadi agak lembut jadinya. Jadinya agak masih medium ya. Tapi baik lagi, ini wheel rate pada saat kondisi seperti ini. Ya, ini kelebihan dan kekurangannya. Oke, berikutnya tipe kedua ya guys. Apa itu 4x Horsling? Yaitu tipe sepeda yang biasa digunakan, terkenal di Specialized. Nah, ini Specialized Enduro 2020 yang udah memiliki linkage yang beda nih dari yang sebelumnya. Yaitu jika virtual pivot point-nya dia ada jauh di depan guys. Ya, jadi kalau kita lihat ini yang disebut Horsling itu yang mana sih? Ini Horsling yang ini guys. Ada letaknya lokasi dekat dengan rear axle, disebut Horsling. Nah, ini nih Horsling. Nah, ini karakteristiknya ini radius awalnya itu jauh ke depan guys. Jadi memiliki radius yang awal yang cukup panjang, besar, dan radius akhir yang pendek. Nah, ini tipe frame progresif karena radius akhir lebih pendek daripada radius awal, atau leverage ratio mengecil saat travelnya membesar ya. Apa kelebihannya? Oke, ini dipakai di brandnya dulu ya. Ada Specialized, ada Norco, ada Transition, Canoli, GT, Rocky Mountain ya. Progressive frame ya. Baik lagi, Montir membahas kondisi frame yang ada di depan guys, karena nanti ada kombinasi shock dan link yang sedikit berbeda bisa menghasilkan IC dan wheel curve yang berbeda juga ya guys. Jadi untuk tipe yang Specialized Enduro ini yang kita bahas, pro dan costnya seperti ini. Progressive frame udah pasti. Kedua, anti squatnya 100. Nah, ini cukup untuk pedalingnya bagus, sama kayak tadi Nomad. Very low anti rise. Nah, ini yang menarik guys. Jadi dia memiliki anti rise yang sangat-sangat rendah, sehingga suspensinya sangat aktif guys. Sangat aktif itu apa? Jadi beban suspensinya pada saat pengereman itu semakin ringan. Jadi pas saat direm, ini kalau kita lihat ini ada gaya rem yang narik ke belakang, yang narik ke kiri ya. Itu dia juga akan menarik ini ke bawah. Ini jadi suspensinya tertarik. Jadi beban suspensi jadi ringan. Itu kenapanya aktif. Jadi dia melawan gaya berat. Pada saat ngerem dia ngelawan gaya berat sehingga menarik suspensi. Dalam tanda kutip ya. Seperti menarik suspensi. Seperti menarik shocknya. Jadi ini sangat aktif pada saat pengereman. Ya, prosnya. Kemudian ini salah satu frame yang axle pad tuh ini guys, travel ini guys ya, axle pad tuh ini itu bergerak ke belakang. Jadi pada saat ada beban ya, atau travelnya bergerak dari awal ke akhir di sini ke sini, itu axle-nya tuh bergerak ke belakang dulu guys, baru ke atas. Ini bagus pada saat nerima impact, karena arah impact itu kan dari sini guys. Nah, dari bandingan ban nih, arahnya ke kiri gitu, arah impact tuh kan gitu kan, terima. Nah, itu rear triangle-nya atau asnya tuh ngikutin ke belakang. Jadi lebih bagus dalam menyerap impact dibandingin dengan yang lain yang kalau kena impact dia ke atas ya. Kalau ini ke belakang dulu baru ke atas. Jadi lebih lebih sensitif lah. Lebih bagus menerima impact, terutama impact-impact yang kecil. Cons-nya, wheel rate-nya soft ke medium. Ya, karena ini balik lagi, tipe shock yang digunakan adalah tipe shock yang karena dia udah leverage ratio awalnya udah gede banget ya, udah panjang nih ya. Jadi dia udah bener dia pakai shocknya yang low volume ya, agar di early stroke-nya itu masih dapat soft. Karena kalau misalnya dia pakai coil atau pakai yang yang high volume, di mana di early sama mid stroke-nya itu soft, wah bisa soft banget gitu, nggak dapetin seknya ya. Pada saat nanti ngasih sek 30% susah, ntar tekanan makin tinggi. Berarti ini udah bener dia menggunakan shock
RPX 2 ya. Sehingga di early stroke sama mid stroke-nya itu agak sedikit keras untuk mengkompensasi leverage ratio yang awalnya itu yang udah panjang. Ya guys. Nah, ini pilihan yang bagus, artinya memang kombinasi udah bener nih. Oke, berikutnya apa nih? Jadi short dualing ini tipe suspensi yang dipakai di Giant. Ya, yang kita montir review ini Giant Rain 2. Ya, dengan leverage ratio 2,56 karena travelnya 160 dengan shock travelnya 62,5. Ya, ini mirip dengan, ini termasuk virtual pivot ya, masuk kategori virtual pivot. Bedanya dengan VPP apa? Bedanya ini mechanical linknya, yang ini nih mechanical link ini dengan yang ini, itu pada saat travel atau suspensinya tertekan itu bergerak searah ya. Yang ini ke arah jarum jam, yang ini juga berarah jarum jam. Kan pivotnya di sini nih. Ke sini, yang ini juga ke sini. Beda sama PVV. PVV kebalikannya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat virtual atau IC-nya di awal tuh di sini lokasinya, guys. Nah, ini kan kita tinggal tarik ini. Dan pada saat akhir ada di sini, mendekati bottom bracket. Ini tipe suspensi yang progresif. Ya, digunakan di Giant, di Pivot, di Turner, di Ibis, di Bansi, ya, Bansi Run, Marin, Biansi. Tipe progresif sudah pasti, walaupun tidak seprogresif dari horselingnya dari Specialized tadi ya, tapi ini juga termasuk suspensi yang progresif atau frame yang progresif. Very high anti squat pedaling efisiensi, guys. Jadi ini salah satu frame yang memiliki high anti squatnya sangat tinggi, guys. Jadi untuk pedaling untuk menekan shocknya itu susah, atau dalam arti pedaling atau gaya akselerasi tidak mempengaruhi suspensi, guys. Apa ini yang bagus? Apa salah satu poin yang bagus dari Giant ini? Yang kedua, very low anti rise, active suspension. Modelnya kayak tadi punyanya Specialized ya, guys. Jadi ini suspensi aktif pada saat pengereman dan juga efektif pada saat pedaling. Ini salah satu yang montir rekomendasiin ya. Pada yang nggak prefer dengan model frame Giant ya, tapi desainnya ini walaupun Giant nggak berubah, tapi karena memang ini salah satu desain yang menurut montir ya cukup efektif ya, guys. Cons-nya apa? Hanya wheel rate-nya aja, guys. Ya, wheel rate-nya ini soft sampai medium ya. Kenapa soft sampai medium? Karena untuk tipe yang montir review ini dia menggunakan tipe coil, guys. Tipe coil. Coil itu kan linear. Ya, walaupun nanti bisa di-adjust di damping rasionya ya, sehingga memberikan end stroke yang lebih keras. Tapi di review kali ini ya dianggap soft medium, guys ya. Jadi agak soft di awal, medium. Bukan berarti jelek ya, masih bisa lah, masih bisa di ini. Tapi ini Monty udah coba kok, emang Giant Rain itu ini kok, emang superb lah, termasuk yang recommended. Berikutnya adalah rear axle pivot ya, yang dipakai oleh Trek. Ada beberapa selain Trek juga ada, tapi yang umum terkenal oleh Trek. Yang montir pakai di sini Trek /C ya, travel 160 ban 29 nih tipenya nih. Ya, kalau kita lihat ini termasuk kategori single pivot, guys. Ya, karena apa? Karena pivotnya fix di seat tube ya, di seat tube belakang ini di atas bottom bracket persis. Ya. Pada saat akhir dia seperti ini, nggak jauh beda dengan single pivot ya, memiliki, tapi dia kelebihannya rear pivotnya itu jadi satu dengan rear axle di sini, guys. Nah, sini, guys. Kalau kita lihat pro-nya apa, linear frame sudah pasti, early sama mid stroke-nya soft, empuk, sensitif. Anti rise-nya 100, anti squat 100, guys. Wah, ini desainnya termasuk bagus ya. Jadi memang sih brand-brand terkenal tuh memang udah memastikan itu gitu loh. Artinya anti rise sama anti squatnya dibuat mendekati 100 ya. Atau kalau yang kayak tadi yang anti squatnya dibuat yang lebih tinggi gitu ya.
Oke, berikutnya selain itu juga wheel rate-nya medium hard ya, depend on shock termasuk yang pro, karena dia udah cocok tinggal main di low compressionnya aja ya, low speed compression sama low speed reboundnya sedikit di open sehingga memberikan soft sampai hard ya, lengkap tuh guys. Cons-nya hanya linear frame ya guys ya, kecenderungan untuk bottom out-nya masih ada. Oke, yang berikutnya guys kita bahas untuk tipe suspensi Twin Link Switch Infinity. Ini udah spesifik ke brand tertentu nih guys, yaitu Yeti SBN 165 ya. Jadi ini Switch Link Infinity Suspension ini termasuk kategorinya virtual pivot ya guys, dengan adanya slider di sini guys, ya linear travel pad jadinya guys. Nah sebenarnya kalau kita lihat ini instant centernya tuh ada di sini guys ya, ada di sini instant centernya. Kemudian memiliki radius yang ini, dan ini pada saat travelnya bergerak dari awal ke akhir ya, seperti ini guys. Ini instant center sebenarnya bergerak sedikit ke atas guys. Jadi ini kenapa radiusnya tuh hampir mirip ya. Jadi ini sebenarnya kategorinya ini progresif tapi mendekati linear guys. Ya walaupun ini instant center ya, radiusnya berubah tapi berubahnya nggak banyak. Jadi ini linear like frame gitu. Jadi masih mendapatkan kelebihan dari linear frame ya, good small bump sensitivity-nya, tapi bobbingnya atau kekurangan dari single pivotnya nggak ada gitu loh, karena ini virtual pivot gitu loh. Bagus guys, jadi anti rise-nya ini 100, artinya stabil ya. Pada saat pengereman ini tidak terpengaruh oleh suspensi, tidak terpengaruh oleh pengereman ya, karena mendekati 100. Kemudian pada saat pedaling high anti squatnya juga tinggi, sehingga gaya pedalnya itu tidak mempengaruhi dari suspensi ya. Kemudian cons-nya itu wheel rate-nya soft ya, tense kecenderungan bottom out. Kenapa? Karena pemilihan shocknya menggunakan coil ya guys, kombinasinya guys ya. Oke, seperti ini untuk yang Switch Link Infinity-nya ya, Twin Link Switch Infinity dari Yeti guys. Sedikit nih sejarah ya guys. Jadi ini Switch Infinity Link ini sempat jadi masalah guys ya dengan salah satu brand ya, kita sebut aja Santa Cruz ya dulu ya, di tahun 2000-an lah sempat ada masalah hukum ya, karena sebenarnya kan ini kan yang sliding ini nih ya guys, Switch Infinity ini kan sebenarnya didevelop awalnya oleh Santa Cruz, cuman salah satu ahli atau tenaga ahlinya itu pindah ke Yeti dan dikembangkan oleh Yeti. Jadi sempat ada masalah legal lah. Akhirnya Yeti harus bayar berapa gitu, kompensasi atau apa gitu. Detailnya mungkin bisa lihat di internet guys. Tapi secara umum Switch Infinity ini dikenal penggunaannya untuk brand Yeti guys. Oke, berikutnya guys ya, perawatan ya, karena ini ada extra link ya slidernya ini, jadi mungkin butuh extra effort untuk perawatannya guys, butuh tambahan lah. Berikutnya ada Nail React Link ya, ini brand lokal yang sudah mendunia guys, dan sepedanya juga fenomenal menurut Montir ya. Bentuknya ini futuristik banget lah, udah kayak pesawat ruang angkasa nih sepeda ya. Tapi dibalik bentuknya yang aneh dalam tanda kutip ini guys, ternyata ini juga cukup efektif ya guys. Travel ini 180 ya guys, dengan leverage ratio cukup besar ya, 2,77 hampir 2,8. Dimana kalau kita cari instant centernya, IC-nya tuh ada di dekat bottom bracket, which is bagus guys. Radius pivot virtualnya dekat bottom bracket ya, artinya nih bisa mengurangi chain growth ya.
Eh, kemudian pada saat ini menerima beban, itu radiusnya akan bergerak. Jadi nail react-nya poligon ini itu nggak kayak berotasi guys, tapi bergeser ke atas gitu loh guys. Karena ada slidernya yang di mana di pivotnya ini mirip sama Swiss Infinity-nya Yeti ya guys. Jadi ini memberikan kurva rear axle pad-nya tuh hampir linear, sama kayak Yeti tadi, hampir linear guys. Dan kelebihannya ini ya tadi ya, linear like frame ya, good small bump, walaupun sebenarnya ini kategorinya sebagai virtual pivot, tipenya yang progresif ya, tapi radiusnya nggak banyak berubah, hampir mirip sama single pivot. Kemudian yang kedua, anti race-nya sama anti squat-nya 100, mendekati 100, which is suspensinya stabil ya pada saat braking, dan pedalingnya juga bagus pada saat kita pedaling ya, karena anti squat-nya mendekati 100. Kemudian juga rearward axle pad-nya atau axle pad-nya ini mirip sama Specialized ya. Jadi mirip sama Specialized. Jadi pada saat ada impact itu axle-nya itu terdefleksinya ke belakang dulu guys. Jadi kan impact kan memberikan benturan ke arah belakang ya. Itu kalau yang lain itu memutar ke atas, travel ke atas. Kalau ini agak ke belakang dulu baru ke atas. Rearward axle pad. Jadi menerima beban impact yang kecil-kecil terutama itu jadi lebih bagus. Kemudian cons-nya wheel rate nih soft medium ya. Kemudian extra link ini special maintenance, mirip sama Yeti guys. Oke, jadi ini pembahasan mengenai polygon guys, yang terakhir, tipe yang terakhir. Banyak ya, artinya masih banyak lagi tipe-tipe frame di luar sana ya guys teman, karena keterbatasan waktu ya sama ini yang lain dimontir batasin aja, segini cukup karena sudah cukup mewakili dari tipe-tipe frame yang umum dipakai di pasaran guys. Oke, kita udah bahas definisi basicnya, term atau istilah-istilah dalam suspensi, termasuk tipe-tipe juga udah kita bahas tadi ya guys, apa aja tipe-tipe suspensi dari masing-masing brand yang ada. Nah sekarang kita bahas mengenai shock setting ya, apa yang disebut dengan high speed, apa yang disebut dengan low speed. Jadi kita kembalikan dulu kurva dari yang awal tadi ya, kurva coil maupun air, high volume maupun yang low volume seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat, kita ambil misalnya contoh shocknya ini adalah coil shock ya guys ya, coil shock sebagai contoh ya. Jadi kurvanya seperti ini ya, linear ya, kalau ngomongin coilnya aja nih ya, belum ditambahin setting-setting yang lain. Oke, jika kita menggunakan preload atau preload adjuster di sini yang bentuknya kayak mur itu ya, itu bisa diputar guys, diputar untuk memberikan preload, diputar ditekan ya, jadi akan memberikan preload sehingga kurvanya naik, yang tadinya di sini menjadi ke atas ya. Ya misalnya di saggingnya di setting 30 sampai 35 ya, sampai 33 seperti ini guys ya. Total shock travel ya. Ini eye to eye-nya ya seperti ini. Ini preload adjusternya kita adjust di sini sehingga kurvanya naik ke sini. Oke. Nah, ini disebut damping ya, compression and rebound damping. Ada mungkin melihatnya ada yang warna merah, ada yang warna biru. Yang warna merah ini adalah untuk rebound setting, yang biru ini untuk compression setting. Caranya tinggi gimana guys? Seperti ini guys. Prinsipnya simple guys. Kita ngikutin kaidah keran aja, keran air. Keran air kalau kita lagi di wastafel ya, keran air tuh kalau mau nutup gimana caranya? Diputar searah jarum jam ya guys. Close. Nih. Karena kita menutup keran searah jarum jam sehingga aliran airnya berhenti atau mengecil. Kalau kita membuka keran air searah berlawanan arah jarum jam, sehingga kerannya dibuka berlawanan jarum jam sehingga airnya mengalir lebih deras. Di close airnya lambat atau tertutup, dibuka open berlawanan arah jarum jam, airnya mengalir deras atau lebih cepat. Nah, prinsip ini sama dengan yang ada di
compression sama ribbon damping ini guys ya. Jadi kalau kita mau nyeting ya, misalnya nih contoh langsung di sini ya guys. Ini ada namanya low speed. Nah, di sini ada low speed sama high speed. Ini juga ada low speed sama high speed. Maksudnya apa sih? Yang dimaksud dengan low speed itu, baik itu compression maupun ribbon, adalah settingan untuk early stroke. Nah, di sini low speed ya guys. Jadi low speed ini sebenarnya untuk menyeting damping pada saat awal sampai mid stroke. Ya. Kalau high speed kebalikannya, yaitu setting yang digunakan untuk mengatur damping pada akhir travel di sini. Ya, travel akhir high speed baik itu ribbon balik, membalnya balik itu ribbon, kecepatan balik ya. Sama kecepatan tekan. Gitu. Ya, kalau di sini kan ada nih firm compression, diputar searah jarum jam, artinya ditutup. Karena ditutup, aliran airnya mengecil. Karena ditutup kan pasti kan airnya mengecil tuh kalau di keran tuh, sehingga aliran airnya melambat. Karena melambat, compressionnya jadi lambat. Ya, kalau di ribbon sama, ditutup. Ini kan searah jarum jam nih. Nah, gini nih ribbon ditutup nih, ribbonnya jadi lambat. Apa yang lambat? Aliran oli di dalam shocknya jadi melambat. Karena melambat, jadi pergerakan shocknya juga melambat. Gampang kan guys prinsipnya guys. Nah, oke, balik lagi ke sini guys. Ini ada preload, kurva shocknya seperti ini linear, ada low speed, ada high speed. Gimana kalau misalnya low speednya itu dibuka penuh? Low speed dibuka. Low speed itu yang ini nih. Low speed itu kalau misalnya di ribbon itu yang dalam guys, yang hacknya 3 yang kecil nih. Nah, ini low speed 3 pakai kunci X atau kunci L yang 3 mm, dibuka tuh berwarna jarum jam, dibuka penuh. Ya, baik yang ribbon maupun yang compression di sini juga pakai low speednya dibuka penuh. Dan high speednya di close, ditutup. Ya, di sini high speednya itu yang pakai kunci 6 mili hack yang high speed nih. Ditutup tuh berarti searah jarum jam. Yang untuk ribbon ditutup, bukan ditutup ya, artinya di 90% lah. Ya, hampir full. Kemudian yang compression ditutup yang pakai kunci 6 juga ini ya, searah jarum jam. Tutup kan? Set, tutup ini. Nih ditutup. Ini dibuka. Impactnya apa terhadap curve? Dia akan seperti ini guys. Nah, karena dibuka aliran karena dibuka low speednya, aliran oli di dalamnya jadi lancar atau jadi cepat, sehingga suspensinya menjadi cepat balik ya. Kan tadi kan slow nih, kalau dibuka kan open, jadi cepat. Ini dibuka compressionnya di low speednya, dibuka yang low speednya sehingga menjadi lembut. Karena kalau searah jarum jam keras, berlawan-lawan lembut. Low speednya ya guys, berarti kurvanya yang tadinya di sini gayanya nih, jadi turun, jadi soft. Jadi dia lebih sensitif terhadap small bump atau small bump tuh apa ya? Small bump tuh kayak kita main sepeda tuh nginjek kerikil gitu loh, batu-batu kecil tuh. Jadi sensitif. Jadi ada lubang kecil atau batu kecil tuh masih bisa main suspensinya. Itu small bump. Itu dengan cara menurunkan kurvanya ke bawah gini pada saat open. Nah, pada saat high speednya ditutup. Kalau ditutup nih, ribbonnya jadi lambat, kompresinya jadi keras, firm, tutup. Nah, kurvanya jadi naik, jadi progresif. Coilnya tadi berlaku seperti air shock ya, kurvanya naik gini guys, seret. Nah, keuntungannya apa? Ketahanan terhadap bottom outnya jadi lebih bagus. Jadi dibutuhin energi yang lebih besar untuk nyebabin shock ini bottom out guys. Jadi gitu guys, simpel kan ya sebenarnya kan guys. Ya, kalau montir boleh milih, sebenarnya yang shock yang ideal ya shock ini coil sebenarnya. Karena karena shock yang lain, air shock itu sebenarnya didesain untuk mendekati sifat-sifat dari coil ya, terutama di bagian early sama mid stroke-nya ya, gitu guys. Oke, paham ya guys. Jadi settingan shock tuh seperti itu secara garis besar. Berlaku juga untuk di fork sebenarnya, sama, ada low speed, ada high speed,
ada high speed low speed compression, compression damping, atau high speed low speed rebound atau rebound damping ya. Oke guys, kita masuk di slide untuk maintenance ya guys. Ada beberapa tips-tips terkait maintenance untuk shock dan fork guys. Oke, yang pertama adalah kebersihan guys. Jadi kita harus membersihkan secara rutin, terutama setelah dipakai ya guys, atau mau disimpan dalam waktu yang lama. Kita harus membersihkan sepeda guys, termasuk juga fork maupun shocknya guys, terutama pada area stanchion itu harus bersih ya, dipastikan bersih dari debu maupun dari kotoran-kotoran ya, oli atau kotoran yang lain ya guys, yang mungkin melekat, karena takutnya kalau udah lama melekat tuh jadi keras guys, dan kalau keras itu bisa merusak rubber sealnya guys. Kemudian pastikan rubber seal bersih dan terlubrikasi guys. Kalau pada saat setelah dipakai ya, dicuci, dikasih dibersihin, dikasih lubricate dengan oli ya guys, agar selain untuk memastikan permukaan yang smooth ya, dengan dilubrikasi, oli ini fungsinya sebenarnya untuk menjaga seal-seal tidak tepok guys, atau tidak kering ya, jadi tidak kering, selalu terlumasi. Jadi pada saat nanti dipakai itu udah tinggal pakai aja. Jadi kalau montir tuh biasanya kalau setelah dipakai ya, udah nggak dipakai itu cuci, simpen, dikeringin, simpen, dilumasin ya, terutama di area rubber seal-nya guys. Jadi nanti pada saat mau pakai tinggal pakai guys, nggak perlu dicek-cek lagi. Yang berikutnya mengenai use mudguard ya guys, atau pelindung ban cipratan tuh, terutama di fork guys. Menurut montir nih kritikal, kenapa? Karena dengan diberi mudguard di bagian depan itu tidak ada penumpukan kotoran ya, terutama pada saat main sepeda pada tempat lumpur. Itu biasanya tuh lumpur atau ada batu-batu itu menumpuk di area seal-nya guys, di dekat seal di kiri kanan tuh kan ada tuh. Nah kalau dikasih mudguard itu jadi bersih, relatif lebih bersih. Kenapa? Karena ditakutkan pada saat kotoran lumpur atau yang ada kandungan batunya itu menumpuk di area seal-nya ya, di area dekat seal karetnya, di dekat stanchion itu akan pada saat suspensinya naik turun, fork depan itu akan ngerusak, akan masuk kotoran lebih gampang. Ini salah satu tips lah guys ya, gunakan mudguard di fork depan. Kedua adalah pada saat penyimpanan, simpan sepeda Anda ya di tempat yang teduh. Ya kalau bisa tidak ada kena sinar matahari langsung, karena sinar matahari langsung dalam waktu lama bisa menyebabkan karet-karetnya itu menjadi getas guys, jadi cepat rusak, nggak awet. Selain juga memudarkan cat ya guys. Simpan di tempat yang kering dan bersih ya. Kemudian yang berikutnya adalah cek setting dari fork dan shock Anda ya. Jika terutama air pressure-nya ya, mungkin nggak mesti setiap minggu dicek ya, tapi seenggaknya rutin lah, sebulan sekali dicek air pressure-nya guys, apakah air pressure itu masih sesuai tepat ya. Karena kalau kita pakai aja kadang-kadang tuh makin lama tuh kayak model ban gitu aja, berkurang sedikit demi sedikit ya. Tekanan dipastiin dicek secara rutin guys. Kemudian jika sering menggunakan sepeda pada track kondisi yang berbeda-beda, main on road atau main drop-dropan, yang itu settingnya tuh beda sebenarnya guys. Ya, settingnya beda. Walaupun sekarang ada shock yang ada close ya, untuk open dan close ya, model sekarang ya, tapi ada baiknya selalu dicek guys, sekali-sekali aja, terutama settingan high speed sama low speednya udah bener apa belum. Karena takutnya lagi untuk settingan track open low speed atau open high speednya open dipakai buat drop-dropan ya, settingnya salah guys, bisa bottom out, bisa cedera. Jadi itu guys ya, kalau bisa dicek secara rutin. Terakhir ya, namanya alat ya guys, namanya benda bergerak ya, pasti perlu perawatan ya. Ada namanya perawatan besar. Monty pernah tuh dulu waktu pas awal-awal pakai fork bomber gitu ya, dari Mazzocchi tuh udah nggak ada yang bisa
harus ada perawatan besar kan, udah bocor waktu itu. Akhirnya ya montir beli ininya sendiri, beli kit seal kitnya sendiri, digantiin oli sendiri, tinggal belajar dari YouTube guys. Ya dulu tuh ya berapa tahun yang lalu. Nah jadi gitulah guys. Jadi ini tips-tips ya yang bisa digunakan, yang nggak mandatory tapi sebaiknya kalau bisa dikerjakan agar sork dan fork kita tuh terawat ya, dan memiliki umur yang lebih panjang. Oke guys, jadi itu aja sesi sharingnya dari montir ya untuk kali ini. Nggak juga lupa ini beberapa peranan luar ya, artinya sumber-sumber yang montir gunakan untuk menambah wacana ya atau wawasan. Montir juga baca ya. Mungkin ada beberapa yang kurang tepat atau apa ya, bisa dikasih komen guys ya, di feedback aja guys. Kemudian ya seperti itu juga ya, artinya segala sesuatu tuh tergantung niatnya guys. Jadi montir niatnya ini untuk sharing knowledge saja guys, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang-kurang silahkan di feedback ya, silahkan dikasih feedback di kolom. Kalau bermanfaat terima kasih, dikasih like atau di subscribe sehingga bisa montir gunakan untuk memacu membuat konten-konten berikutnya guys. Ya, jadi terima kasih udah menonton. Ya, jangan lupa subscribe, share, sama like ya guys. Masih banyak kekurangan montir rasa ya, karena hanya dari beberapa sisi aja montir reviewnya ya. Karena juga untuk memastikan tetap fokus ya, tetap nggak terlalu melebar pembahasannya, tetap on the ground, tetap maksudnya tetap masih bisa dicerna ya. Montir buat topiknya ini agar semudah mungkin untuk dicerna guys, karena ada beberapa mungkin yang agak sulit yang montir nggak pakai ya, seperti itu guys. Jadi terima kasih sudah menonton, tolong di subscribe sama like, di share ya guys, semoga bermanfaat buat yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.